Di sebuah negara hukum, keadilan idealnya lahir dari ruang sidang yang tenang, dipandu oleh berkas perkara, diputuskan oleh hakim yang bijaksana, dan dieksekusi oleh aparat yang tidak pandang bulu. Tapi, hari ini, kita melihat realita yang berbeda. Keadilan tidak lagi dimulai dari kantor polisi, melainkan dari lini masa media sosial. Mengapa sebuah kasus hukum baru diusut setelah ramai di media sosial? Benarkah hukum kita baru bergerak jika netizen sudah bersuara? Selamat datang di pembahasan fenomena No Viral, No Justice. Pernahkah Anda berpikir, apa jadinya jika korban kejahatan harus menjadi konten kreator terlebih dahulu agar kasusnya diusut? Mengapa aparat baru bergerak setelah netizen murka? Secara harfiah, no viral, no justice berarti tidak viral, tidak ada keadilan. Ini adalah sebuah sindiran sekaligus kritik sosial dari masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Fenomena ini menggambarkan situasi di mana suatu dugaan tindak pidana atau ketidakadilan cenderung lambat ditangani atau bahkan diabaikan oleh aparat. Sampai akhirnya kasus tersebut diunggah ke media sosial, mendapat perhatian masif dari publik, dan barulah diambil tindakan hukum yang cepat. Bagi masyarakat, viralitas menjadi jalan pintas untuk mendapatkan keadilan ketika jalur resmi dirasa menghambat. Padahal, jika kita merujuk pada aturan perundang-undangan, penegakan hukum seharusnya berjalan secara otomatis dan adil tanpa memandang tingkat kepopuleran sebuah kasus. Apakah hukum Indonesia membenarkan cara kerja seperti ini? Jawabannya, sama sekali tidak. Fenomena no viral, no justice sebenarnya adalah bentuk pelanggaran nyata terhadap azas-azas hukum fundamental. Pertama, Konstitusi kita pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan dengan tegas bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Azas ini dikenal sebagai equality before the law. Ketika polisi hanya mendahulukan kasus yang viral, maka azas kesamaan di hadapan hukum ini runtuh. Hukum menjadi tebang pilih berdasarkan jumlah views dan likes. Kedua, mari kita lihat mekanisme hukum acara pidana kita. Berdasarkan pasal 1 angka 14 KUHP, tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Bukti permulaan bukan bukti keviralannya. Lebih jauh lagi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 13 dan 14, memadatkan bahwa tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Di sana tertulis, polisi wajib memeriksa dan memproses setiap laporan masyarakat. Tidak ada klausul yang berbunyi, kecuali jika laporan tersebut sepi peminat di media sosial. Selain itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tidak ada satu pasal pun yang mensyaratkan sebuah kasus harus diketahui publik terlebih dahulu sebelum diselidiki. Begitu ada laporan atau ketahuan adanya tindak pidana, penyelidikan harus segera dimulai. Fenomena ini bukan sekadar asumsi. Kita bisa melihat contoh kasus nyata yang pernah terjadi di Indonesia. Kasus penganiayaan berat oleh seorang anak pejabat Dirjen Pajak terhadap seorang remaja. Awalnya, penanganan kasus di tingkat polsek setempat terlihat lambat dan standar. Namun, ketika video penganiayaan yang keji menyebar di internet, kemarahan publik meledak, mendorong kepolisian bergerak sangat cepat. Melihat profil pelaku yang kerap memamerkan kemewahan viral di media sosial, membuat netizen geram. Netizen bertindak sebagai detektif digital membongkar harta kekayaan tidak wajar milik ayah pelaku. Hasilnya, penyelidikan dipercepat, pelaku dihukum berat, dan ayahnya terseret kasus korupsi dan pencucian uang oleh KPK. Ini membuktikan kekuatan luar biasa dari netizen, tapi di sisi lain menelanjangi kelambatan sistem awal. Melihat contoh kasus yang ada, kita mungkin tergoda untuk merayakan kekuatan media sosial. Kita berpikir, bagus dong media sosial bisa jadi pahlawan, tapi tunggu dulu, viral justice memiliki sisi gelap yang sangat berbahaya bagi keberlangsungan hukum kita. 1. Trial by press dan penghakiman massa. Ketika publik terlanjur memvonis seseorang di media sosial berdasarkan potongan video pendek, azas praduga tak bersalah langsung mati. Orang yang belum tentu bersalah
bisa hancur hidupnya karena doxing dan perundungan digital. 2. Diskriminasi keadilan baru. Bagaimana dengan korban kejahatan di pelosok daerah yang tidak punya akses internet? Bagaimana dengan lansia miskin yang tidak tahu cara membuat tweet di X? Apakah mereka tidak berhak mendapatkan keadilan hanya karena kisah mereka tidak shareable atau tidak menarik bagi algoritma? 3. Keadilan berdasarkan mood publik. Hukum tidak boleh digerakkan oleh emosi massa yang fluktuatif. Hari ini, massa marah pada kasus A. Besok, massa sudah lupa karena ada gosip artis baru. Jika penegakan hukum mengikuti tren, maka hukum kita kehilangan sifat kepastiannya. Media sosial seharusnya berfungsi sebagai watchdog. Ia tidak boleh berubah fungsi menjadi institusi penegak hukum itu sendiri. Fenomena no viral, no justice adalah kritik pedas, sebuah cermin retak bagi institusi kepolisian dan kejaksaan kita, bahwa ada sumbatan komunikasi dan kepercayaan yang besar antara masyarakat dan negara. Kita butuh reformasi struktural. Kita butuh sistem di mana laporan seorang petani di desa terpencil diproses dengan kecepatan dan keseriusan yang sama dengan kasus yang menduduki peringkat 1 di trending topik. Karena pada akhirnya, keadilan yang sejati adalah keadilan yang bekerja dalam senyap, keadilan yang tetap tegak bahkan ketika tidak ada satupun lensa kamera yang merekamnya. Mari tetap kritis, mari tetap mengawal. Saya, Suci Rahmatika Aulia, terima kasih telah menonton.